Oke, makasih Mbak Haira. Sebelumnya teman-teman maaf ya kalau agak terganggu sama suara saya, soalnya lagi flu dan sakit tenggorokan nih, jadi agak kurang kurang maksimal mungkin ya nanti. Tapi nggak apa-apa, saya sampaikan yang terbaik. Nah, sambil kita menunggu teman-teman yang lain untuk join pada sesi webinar malam ini, kebetulan ini masih ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, ada 400 ya. Mudah-mudahan nanti menyusul yang lainnya ya. Nah, untuk malam ini kita akan bahas topik sederhana karena bertepatan dengan Hari Jantung juga ya di bulan Oktober ini, yaitu mengenai diet tepat untuk jantung yang sehat. Kenapa sih ini perlu kita ketahui informasinya, perlu kita punya basicnya, karena pada dasarnya salah satu penyebab PTM atau penyakit tidak menular di dunia yang angka kematiannya juga lumayan, itu adalah penyakit jantung ya. Ini akar permasalahannya banyak, nggak hanya dari hereditas atau mungkin karena faktor lain ya yang sifatnya memang secara keturunan, tapi ternyata dia bisa dibentuk atau bisa terjadi dan meningkat resikonya ketika seseorang memiliki pola makan yang kurang baik. Nah, biasanya penyakit jantung itu sendiri dia diawali dengan kondisi hipertensi ya. Hipertensi sendiri kan dia punya 3 stage. Ada stage 1, lalu atau stage awal, sebelumnya juga diawali dengan kondisi prehipertensi, lalu ada stage 2, stage 3 yang tidak terkontrol dan tertangani dengan baik, akhirnya ke arah penyakit jantung. Nah, uh, kita lihat di sini, nah ini adalah jantung kita ya, jadi jantung itu memang bagiannya ada 4, ada serambi, dan juga ada bilik ya, atrium, ada ventricle. Ada 4 ruang di sini yang fungsinya dia mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Jadi darah yang kaya akan oksigen dia menuju ke jantung, lalu darah yang kaya akan karbon dioksida dia akan dikeluarkan jantung. Nah, siklus ini berjalan secara terus-menerus dan kalau misal tidak ada hambatan atau kendala gangguan dari kesehatan jantung, tentu proses sirkulasi darah ini dapat berjalan dengan baik. Lalu apa yang terjadi ketika seseorang mengalami penyakit jantung? Tentu dia akan mengalami beberapa gangguan ya. Gangguan itu sifatnya uh, tidak nyaman atau gangguan tersebut sifatnya mengganggu aktivitas maupun mengganggu perilaku sehari-hari untuk menjalani kegiatan. Nah, di Indonesia sendiri ada 3 jenis penyakit jantung yang paling banyak, yaitu penyakit jantung koroner. Dia terjadi akibat adanya penyempitan pada pembuluh darah koroner, yaitu pembuluh darah yang dia mempunyai fungsi untuk mengalirkan darah kaya akan oksigen pada sel-sel otot jantung. Lalu yang kedua adalah penyakit katup jantung. Nah, kalau penyakit ini dia menyebabkan terjadinya tekanan di salah satu ruang jantung, bisa di serambinya, bisa di biliknya. Nah, jenis penyakit katup jantung ini biasanya dia menimbulkan gejala seperti sesak napas, cepat dan juga cepat mengalami kelelahan. Dan yang ketiga adalah gangguan irama jantung. Gangguan irama jantung ini dia bisa disebabkan karena adanya kelainan bawaan yang ada sejak lahir nih. Biasanya di anak kecil ya, dia akan ketahuan di usia 1 tahun atau mungkin bisa terdeteksi lebih awal. Kalau misalnya ada PGB, jadi nanti intervensinya akan dilakukan operasi secara cepat sehingga bisa tertanganin. Karena kenapa? Kalau misalnya ada gangguan di jantung di anak-anak, terutama pada bayi dan balita, tentu asupan nutrisi kan jantung juga ada mengedarkan darah yang kaya akan zat gizi ya, di situ asupannya juga akan optimal. Biasanya anaknya akan cenderung lebih kurus dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Nah, sehingga anak-anak yang punya PJB ini biasanya dia tidak diperkenankan atau disarankan untuk tidak banyak melakukan aktivitas yang berat atau aktif ya. Misalnya main lompat-lompat gitu ya, atau lari-lari kencang. Nah, itu juga dia akan mempengaruhi kondisi kesehatan jantungnya. Juga ada gangguan irama jantung. Nah, ini bisa juga karena kelainan tadi. Jadi untuk aktivitas-aktivitasnya dia akan dibatasi.
Nah, tanda-tanda serangan jantung biasanya apa? Biasanya yang terjadi adalah badannya mudah lemas, lalu pusing, dan juga rasanya pengen pingsan, kelingan gitu ya. Nyeri terutama di bagian dada seperti tertindih, lalu adanya perubahan irama jantung. Selanjutnya, nyeri yang merambat pada sekitar leher, rahang, punggung, dan juga lengan. Lalu yang keenam, adanya sesak nafas. Ini merupakan tanda utama ya, atau tanda yang mudah terdeteksi pada teman-teman atau biasanya pasien yang mengalami penyakit jantung. Dan yang terakhir, kalau misalnya kekambuhannya bersifat akut, itu dia dapat menyebabkan kehilangan kesadaran secara tiba-tiba. Nah, yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah PJK atau penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner itu terjadi akibat adanya penimbunan plak. Nah, ini adalah gambaran pembuluh darah arteri yang normal, jadi alirannya di sini lancar, dan di sini adalah pembuluh darah arteri yang dia ada plak. Plak ini terjadi ketika seseorang mengkonsumsi makanan yang tinggi lemak, tinggi kolesterol, tinggi garam. Akhirnya di sini timbullah plak atau timbunan. Nah, ketika ada timbunan di sini tentu aliran darah baik menuju jantung ataupun keluar dari jantung, dia akan mengalami hambatan sehingga ada rasa nyeri yang terjadi di daerah dada. Nah, kalau kita tinjau dari data statistik dunia, penyakit jantung koroner ini dia tiap tahunnya memang angkanya tinggi ya, dan 40%, 45% kematian ini disebabkan karena penyakit jantung koroner. Dan memang 2%-nya itu ada di lansia, sedangkan sisanya itu rata. Jadi ini bisa menyerang baik yang muda maupun yang dewasa akhir tergantung bagaimana pola makan dia. Nah, apakah pola makannya itu tinggi lemak, tinggi kolesterol, jadi ada potensi untuk menyebabkan adanya plak pada pembuluh arteri tadi yang mengakibatkan aliran darah menjadi tidak lancar. Nah, diperkirakan angka dari penyakit jantung koroner ini dia akan meningkat hingga 23,3 juta pada tahun 2030 nantinya. Ada pencegahan penyakit jantung. Yang pertama dari sisi pola makan, kita bisa tinjau pola makannya dulu seperti apa. Kalau misalnya kita sering pelajari atau kita saja kepada teman-teman listit, itu teman-teman pasti udah paham kalau pola makan yang baik itu dia ada 3 kali makan utama, yaitu makan pagi atau sarapan yang dia menyumbang 20% asupan dari kalori dan zat gizi harian. Lalu untuk makan siang 30%, makan malam 30%, dan sisanya masing-masing 10% untuk snack pagi dan 10% untuk snack sore. Nah, makan sendiri dia harus memperhatikan ya isi piring itu apa saja. Setengah porsi tentu harus diisi dengan sayuran atau buah-buahan, tapi akan lebih baik banyak sayurnya buah kita letakkan di snack, dan sisanya adalah karbohidrat dan protein. Jangan lupa juga untuk konsumsi air putih atau minum sebanyak 8 gelas atau 2,5 liter sampai 3 liter per hari. Yang kedua, hal yang nggak kalah penting juga terkait dengan pencegahan dari penyakit jantung adalah aktivitas fisik atau olahraga. Nah, olahraga ini dia memiliki peranan yang penting untuk memetabolisme tubuh. Jadi, untuk memelihara otot, termasuk otot jantung, serta meningkatkan kebugaran. Olahraga yang dianjurkan seperti apa? Nah, olahraga yang dianjurkan itu dia 5 kali dalam seminggu dengan durasi 30 menit atau bisa juga 20 menit per hari. Tentu yang keempat, harus melakukan gaya hidup sehat, tidak merokok, dan juga mengkonsumsi minuman beralkohol. Dan yang terakhir, karena ini jantung itu ada kaitannya dengan hipertensi ya, itu harus bisa mengelola stres dengan baik, sehingga kortisolnya nggak terlalu tinggi. Kalau misalnya, kenapa kortisol nggak boleh terlalu tinggi? Karena kortisol itu dia adalah hormon stres, stres liris. Jadi, ketika kortisolnya terlalu tinggi, maka dia efeknya ke saraf untuk meningkatkan tekanan darah. Jadi, kalau misalnya terjadi secara maintain atau terus-menerus, nah ini kondisi yang tidak baik juga untuk kesehatan jantung. Ini adalah pengaturan diet
untuk penderita jantung ya. Yang pertama ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu terkait dengan bagaimana memodifikasi faktor resiko yang merupakan salah satu penyebab terjadinya jantung. Selain herediter, tentu kan ada peranan atau ada kaitannya ya dengan pola makan yang kurang tepat. Nah, jadi modifikasi pola makan itu dia punya peranan penting. Kenapa? Karena pola makan yang tepat, komposisinya yang seimbang, lalu juga kandungan zat gizi makro maupun mikronya dia sesuai, terutama untuk penderita jantung maupun untuk individu yang mau menghindari ke penyakit jantung itu sendiri, tentu harus memperhatikan asupan makannya dengan baik. Ini kita lihat. Nah, teman-teman pasti nggak asing ya dengan diet Mediterania. Jadi diet Mediterania itu merupakan diet yang salah satunya jadi rujukan Kementerian Kesehatan kita atau Kemenkes untuk mengkonsumsi makanan. Jadi piramida gizi seimbang itu dia memang salah satu rujukannya adalah diet Mediterania. Kenapa? Karena ternyata diet Mediterania ini merupakan suatu diet yang digunakan oleh masyarakat di daerah Mediterania, di mana sebelumnya angka kematian karena PTM di sana tinggi ya. Jadi case untuk penyakit degeneratifnya itu tinggi. Tapi seiring dengan pola makan yang baik, dengan pengaturan makanan yang tepat, ternyata prevalensinya bisa diturunkan. Dan ini sudah bertahun-tahun. Jadi kalau misalnya di studinya itu, desainnya itu sudah cohort studi ya. Jadi dari penelitian itu diperoleh bahwa ternyata pola makan yang menggunakan diet Mediterania ini dia bisa menurunkan prevalensi atau resiko terjadinya PJK dan juga meningkatkan kualitas hidup individu. Ini ada beberapa bahan pangan yang dianjurkan dalam sehari, lalu disertai dengan berapa sih frekuensi dan juga jumlah yang dikonsumsi. Misalnya minyak zaitun atau canola, itu 4-6 sendok makan per hari. Lalu kacang-kacangan 2-4 porsi per hari, di mana satu porsinya itu 1/4 gelas, atau kurang lebih 25 gram. Lalu buah-buahan 2-4 porsi per hari. Nah, kalau buah-buahan berdasarkan rekomendasi dari Kemenkes adalah 2/3 bagian ya, atau 2-3 bagian per hari gitu ya. Atau setara dengan 250 gram per hari. Lalu sayuran bagaimana? Sayuran 4-8 porsi dalam satu harinya. Ikan, terutama ikan laut yang kaya akan omega 3, ini dia punya peranan penting ya. Jadi dikonsumsinya 2-3 kali per minggu. Daging ayam, terutama yang bagiannya rendah lemak, itu konsumsinya 1-3 kali per minggu. Lalu bagaimana dengan karbonya? Nah, bisa menggunakan nasi, kentang, gandum dengan proporsi atau jumlah 4-6 porsi per harinya. Nah, selain ada makanan yang dianjurkan tentu untuk menjalani pola makan yang sehat untuk jantung itu, tentu ada beberapa makanan yang perlu sebaiknya dibatasi. Kira-kira apa aja? Yang pertama adalah makan makanan yang manis atau minuman yang berpemanis. Misalnya minuman yang mengandung soda, lalu makanan-makanan kemasan seperti roti, kue kering. Nah, itu dibatasi sebanyak 1-2 kali per bulan. Nah, sedangkan makanan yang berlemak, misalnya daging merah, gorengan, kuning telur, atau yang diproses secara deep frying, itu dia 1-2 kali per bulan. Tapi ini sebagai case ketika seseorang mengalami PJK ya. Nah, untuk bahan makanan yang dianjurkan kita bedah satu persatu. Yang pertama, mulai dari kita memilih karbonnya atau memilih kalau orang Indonesia itu makanan pokok ya. Tentu pilih yang dia dengan indeks glikemik yang rendah ya. Jadi indeks glikemik itu apa sih? Indeks glikemik itu adalah skor yang menunjukkan peningkatan kadar gula darah atau glukosa darah di dalam tubuh ketika individu atau seseorang itu mengkonsumsi pangan sumber karbohidrat. Nah, nilai dari indeks glikemik setiap pangan itu berbeda antara satu jenis pangan dengan pangan yang lainnya. Selain dari jenis pangannya, cara pengolahan itu juga punya perbedaan. Misalnya,
Antara yang dikukus, yang digoreng itu nilai indeks glikemiknya pasti berbeda. Kalau kita memilih makanan yang sehat, tentu pilih makanan yang indeks glikemiknya rendah. Nilai indeks glikemik rendah ini biasanya ada di nasi yang warna-warni, yang berwarna. Misalnya nasi merah gitu ya. Nah, itu tentu punya indeks glikemik yang lebih rendah dibandingkan dengan nasi putih. Nah, indeks glikemik rendah ini dia punya peranan yang penting sehingga dapat memperlambat kenaikan gula darah. Lalu roti. Kalau misalnya konsumsi roti, tidak disarankan menggunakan banyak tambahan selai yang mengandung gula tinggi, lalu butter, lalu diolahnya dengan cara yang kurang sehat, misalnya diberi olesan lalu dipanggang. Nah, disarankan itu dalam bentuk sandwich, isi sayuran, mungkin telur. Nah, itu jauh lebih sehat dibandingkan dengan menggunakan selai-selai yang mengandung gula tinggi. Lalu untuk karbohidrat lainnya yang diprosesnya secara digoreng, misalnya kentang goreng gitu ya, singkong goreng kan itu karbo, tapi digoreng. Nah, itu kurang dianjurkan karena mengandung lemak jenuh. Lemak jenuhnya ini juga bisa berubah menjadi lemak trans yang gak baik untuk kesehatan jantung. Lalu selanjutnya, jangan lupakan untuk konsumsi serat, vitamin, dan mineral yang banyak terdapat pada buah dan sayur. Makin warna-warni buah dan sayur, maka kandungan antioksidannya dia makin beragam. Misalnya apa? Ada antosianin warna ungu, merah, likopen gitu ya. Biasanya yang warna-warni itu makin cantik warnanya, makin banyak atau makin bervariasi kandungan antioksidannya. Kenapa sih antioksidan itu penting? Jadi antioksidan itu dia punya peranan dalam menangkal radikal bebas. Salah satunya adalah yang ada di pembuluh darah akibat penimbunan dari plak-plak yang sebelumnya sudah tertimbun ya akibat pola makan yang salah dalam jangka waktu yang lama. Nah, dia bisa menangkal radikal bebas, mengurangi terjadinya inflamasi yang ada di pembuluh darah, dan juga meningkatkan kesehatan jantung. Lalu untuk serat sendiri yang ada di buah dan sayur, dia punya manfaat apa? Nah, serat ini karena dia termasuk makanan sumber prebiotik, dan dia juga punya peranan selain memperlambat pengosongan lambung, dia juga bisa mengendalikan kadar kolesterol LDL dan juga trigliserida yang ada di dalam tubuh, sehingga seseorang dia lebih bisa mengendalikan kadar-kadar lemak yang kurang baik di dalam tubuhnya. Nah, lalu selanjutnya protein. Protein ini nggak kalah penting ya. Walaupun pangan hewani itu dia mengandung lemak, tapi ada bagian-bagian yang dia tinggi protein. Makanya kalau pasien jantung itu agak tricky memilih makanan yang jadi sumber proteinnya. Karena takutnya gini, ketika yang dipilih adalah bahan pangan tinggi protein, tapi ternyata lemaknya juga mengikuti tinggi gitu ya. Misalnya makan telur ya, kan di telur juga ada kolesterolnya di bagian kuning. Nah, ini nggak disuggest untuk pasien penyakit jantung gitu. Protein yang mengandung kolesterol tinggi, dia eh, tidak baik untuk kesehatan jantung ya. Nah, jadi pilih itu protein yang dia kolesterolnya rendah. Selain itu juga ada antioksidan dan juga kandungan omega 3. Misalnya omega 3 ada di minyak ikan maupun ikan-ikanan laut. Omega 3 ini dia termasuk lemak tidak jenuh dan dia punya fungsi untuk melindungi kesehatan jantung. Nah, dia membantu menurunkan kolesterol buruk atau LDL dan meningkatkan kolesterol baik atau HDL. Kolesterol yang kolesterol yang dia tinggi, terutama untuk jenis LDL ini biasanya ada di pangan hewani seperti daging merah, lalu jeroan, lalu kuning telur. Nah, memang bahan-bahan pangan tersebut sebaiknya dibatasi untuk pasien atau individu yang mengalami penyakit jantung. Selain tadi pola makan yang perlu kita perhatikan, ada beberapa manajemen gaya hidup yang harus kita terapkan juga. Yang pertama, untuk yang punya riwayat penyakit jantung, misalnya orang tuanya, atau mungkin pernah mengalami penyakit jantung, atau mungkin punya kondisi riwayat hipertensi. Nah, karena hipertensi itu dia jadi salah satu faktor risiko
yang meningkatkan kejadian penyakit jantung. Maka ada beberapa pola dan manajemen gaya hidup yang perlu dilakukan. Yang pertama harus rutin melakukan pemeriksaan, yaitu pemeriksaan tekanan darah, kadar kolesterol tubuh, dan juga kadar gula darah. Ketiganya ini dia saling keterkaitan ya. Yang kedua, kelola stres dengan baik. Karena kalau makin stres, maka kortisol makin tinggi. Kortisolnya tinggi, maka tekanan darahnya juga berimbas ikut tinggi. Yang ketiga, semisal punya kebiasaan merokok dan mengkonsumsi alkohol, maka pelan-pelan harus mulai dikurangi. Yang keempat, melakukan penurunan berat badan ketika mengalami obesitas, lalu mempertahankan berat badan ideal. Dan yang terakhir adalah menjaga tubuh agar tetap aktif, yaitu dengan olahraga rutin, sehingga dapat meningkatkan fungsi dari otot jantung. Kalau otot jantungnya bagus, maka penyakit jantung dan serangan jantung itu bisa diminimalisir. Misalnya beberapa olahraga yang baik untuk jantung ya, ada jalan kaki, jogging, bersepeda, dan berenang. Misal sanggup bisa dilakukan 30 menit selama 5 kali. Oke, demikian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Mbak Haira. Baik, terima kasih Coach Olive. Luar biasa. Sama-sama. Memperingati Hari Jantung ini, kita dapat penjelasan luar biasa. Karena jantung itu sepenting itu loh. Banyak yang belum tahu loh di sini Coach Olive kalau jantung itu ternyata otot kan, otot jantung gitu. Jadi selain dilatih juga harus dijaga ya dietnya, asupannya juga gaya hidupnya melalui pola makan yang baik, aktivitas fisik, lalu gaya hidup sehat dan mengelola stres. Mungkin di antara sobat Listit di sini ada yang ingin bertanya seputar topik jantung atau mau sharing keluarganya mungkin ada yang punya penyakit jantung sedang berjuang gitu atau yang mau berbagi pengalamannya juga boleh. Seputar nutrisi juga boleh. Silahkan. Boleh langsung di-unmute atau dituliskan di kolom chat. Adakah? Oke, ada nih dari Mbak Safit. Coach, sarapan yang bagus buat jantung apa ya? Kan kalau misalnya kita termakan sama iklan ya, Coach, biasanya nih sarapan tuh oatmeal katanya untuk jantung. Benarkah? Gitu. Yang perlu kita ketahui adalah nggak harus oatmeal ya, tapi kita perlu paham komposisi sama kandungannya itu apa. Jadi untuk orang yang punya penyakit jantung ataupun mau menjaga atau memprotek jantungnya agar tetap sehat itu, dia harus memperhatikan asupan omega 3, serat pangan, dan antioksidannya. Nggak harus oatmeal. Oatmeal oke, kenapa? Karena oatmeal seratnya tinggi, beta glukan kan. Nah, tapi selain oatmeal ada kok bahan pangan lainnya, misalnya apa? Beras merah, jagung untuk karbonya. Yang omega 3-nya tinggi, misalnya apa? Ikan-ikanan ya, ikan laut, ikan kembung, tuna, salmon, semua itu ikan-ikanan yang kaya omega 3. Kalau buat sarapan apa nih saya punya rekomendasi? Teman-teman bisa sarapan pakai sup ikan. Nah, sup ikan tuh banyakin aja sayurnya. Pakai ikan laut. Nah, pakai nasi merah. Oke, nasi putih juga nggak apa-apa. Tapi disesuaikan lah jumlahnya ya. Bisa 10 sendok makan untuk nasi putih, tapi didinginkan dulu. Atau mungkin mau nasi merah gitu, biar agak banyak. Nah, itu juga bisa jadi opsi untuk sarapan gitu ya. Batasi juga yang digoreng-goreng. Misalnya kalau ikan, kan selain di sup bisa diapain lagi? Bisa dibuat pepes. Kenapa? Karena orang yang ingin menjaga kesehatan jantung maupun pasien jantung itu biasanya akan dibatasi lemak jenuhnya. Jadi akan dibatasi semua makanan yang dia diprosesnya di frying atau proses-proses yang bisa meningkatkan kadar kolesterol kolesterol LDL-nya gitu ya. Jadi ya itu adalah menu-menu sarapan. Nggak harus menggunakan oatmeal, teman-teman bisa sarapan yang lebih sehat atau mungkin menggunakan mashed potato, kentang rebus, jagung rebus, dengan salad sayur, telur putihnya aja. Kalau misalnya masih normal, masih sehat, tekanan darah oke, kolesterol di bawah 200 mg per desiliter, masih boleh makan kuning telur seperti biasanya. Tapi kalau memang sudah ada indikasi untuk ke arah penyakit jantung, ya memang kuning telur harus dibatasi kayak gitu. Jadi sesimpel dengan makanan lokal yang ada di
sekitar kita gitu, Mbak Haira. Oke, jadi tidak harus oatmeal ya. Jangan termakan iklan karena yang sehat itu tidak hanya oatmeal, teman-teman. Banyak pangan lokal di sekitar kita ya. Gitu. Itu bisa dimaksimalkan. Apalagi kalau ibu-ibu nih kalau pagi udah simpel rebus telur, bekal. Nah, gitu kan. Baik sobat Lisbeth, mungkin ada lagi yang lain? Nah, ini dia. Untuk tahu jantung kita sehat apa tidak, ini masih dari Mbak Safit ya. Harus med check kah atau ada cara lain, Coach? Benar, jadi kalau terutama untuk di atas usia 40 tahun ya, perlu adanya medical check up. Jadi kita tahu kesehatan jantung kita gitu ya. Itu yang penting sih untuk kita. Atau minimal kita ngelakuin pengukuran tekanan darah ya. Jadi kita tahu apakah kita ada indikasi ke prehipertensi. Jadi kalau atau mungkin udah hipertensi ternyata ya. Ini kan ada korelasi antara hipertensi dengan terjadinya resiko penyakit jantung gitu. Kalau misalnya kita udah terdeteksi awal, kita hanya tahu bahwa ternyata kita ada hipertensi, maka kan kita juga akan lebih aware sehingga resiko untuk penyakit jantungnya bisa ditekan. Oke, Coach, kalau misalnya, ini aku ya mau nanya kalian Oke. nyambung. Kalau misalnya kita ngecek nih bangun tidur pakai smartwatch untuk mengecek resting heart rate kita, Coach, atau Oh, oke, detak oke. jantung saat istirahat, itu apakah akurat? Cukup Eh, akurat nggak untuk deteksi dini? oke, dikatakan akurat atau tidaknya sebenarnya kurang ya Kak Haira, tapi bisa jadi salah satu gambaran gitu. Karena kan kita nggak mungkin ya harus ngecekin tiap hari. Itu bisa jadi heart rate itu bisa jadi salah satu parameter yang kita gunakan gitu. Sama halnya ketika teman-teman melakukan pengukuran IMT dan pengukuran komposisi tubuh dengan menggunakan bioimpedance analysis. Tentu kan hasilnya berbeda gitu. Kadang kan orang yang IMT-nya sama belum tentu massa lemaknya sama atau belum tentu komposisi ototnya juga sama gitu. Jadi ya sebagai gambaran tapi bukan satu-satunya parameter yang paling valid gitu teman-teman. Baik, Coach. Terima kasih ya jawabannya. Terima kasih juga pertanyaannya, Mbak Safit. Semoga cukup jelas ya. Mungkin ada teman-teman lain yang akan bertanya soal diet, terutama diet untuk apa ya namanya, untuk jantung sehat. Diet untuk jantung sehat ini sebenarnya sama ya, Coach, sama diet seimbang ya, diet Betul. gizi seimbang ya kan, sebenarnya secara generalnya gitu. Tapi untuk yang sudah punya penyakit jantung itu sebenarnya ada. Cuman teman-teman di sini mungkin nggak ada yang nanya ya. Saya pun tadi mau menampilkan masih ragu-ragu gitu. Diet jantung itu sebenarnya dibagi jadi tiga. Ada diet jantung satu, diet jantung dua, sama diet jantung tiga. Nah, biasanya orang yang punya kondisi penyakit jantung itu dia ada derajat tingkat keparahannya. Mulai dari yang dia benar-benar nggak bisa bergerak atau mungkin mengalami stroke atau mungkin dia ada gangguan mengunyah dan menelan, lalu juga adanya kondisi yang tertentu. Nah, itu ada klasifikasinya. Tentu jenis makanannya pun beda. Mulai dari ada yang menggunakan makanan cair, makanan lunak, hingga bisa mengkonsumsi makanan biasa sama seperti kita. Tapi kan saya di sini berharapnya semuanya sehat ya. Dan teman-teman di sini juga bukan yang menderita penyakit jantung. Jadi kita sama-sama lebih ke bagaimana mencegah biar kita nggak sampai melakukan gaya jantung yang terutama untuk yang gaya jantung satu dan juga gaya jantung dua. Jadi kita lebih ke arah preventifnya aja gitu. Bener banget, Coach. Wah, aku baru tahu nih ada diet satu dan diet Iya benar, ada 3 jenis diet jantung gitu. Tapi nanti kalau misalnya biasanya sesudah ada asesmen dan juga ada penegakan diagnosis dari dokter, baru kita intervensi ke jenis dietnya ini mau dimasukin ke yang satu, dua, atau tiga. Gitu. noted banget, Coach. Akan aku sampaikan ke keluargaku yang lagi berjuang nih, lagi berobat ya. Karena lumayan ada beberapa, ada yang sudah pasang ring jantung gitu. Oh, habis operasi katup ya Mbak Haira? Ya, betul, Oh, betul. Terus ada mm-mm. yang memang kakinya sering edema terus. Jadi Iya sekarang benar. mulai rutin Dia, jalan kaki. Nah, teman-teman, mm, apa kita kan belum sakit nih, jangan sampai sakit maksudnya. Jangan sampai mudah-mudahan juga sakit enggak. ya. Jangan sampai kita harus nunggu sakit dulu untuk sadar
dia diet sehat, jangan sampai kita harus nunggu kaki bengkak dulu untuk berjalan kaki, gitu ya. Ada Oke, edemanya ada yang berarti. tunjuk tangan dari Mbak Tri. Mbak Tri, Iya, izin buat bicara langsung, Coach. boleh. Mau Halo Mbak bertanya. Tri. Iya, kebetulan saya masih lagi di jalan. Aduh, hati-hati Eh, Pak. iya, Luar biasa loh sambil menyimak ya. iya. Ini Coach, kebetulan saya usia udah 40 tahun lebih dan di usia segini tuh em, beberapa kali medical check up tuh kolesterolnya sering tinggi. Padahal berat badan saya termasuk normal ya dengan body mass index 21 sampai 22, antara 21 22. Ini tuh saya sudah coba untuk menjalankan diet yang lebih teratur ya, walaupun masih suka makan gorengan ya, tapi itu saya batasi gitu. Eh, Trigliserid juga kadang-kadang masih suka tinggi dan seringkali tidak ada keluhan. Nah, sebaiknya seketat apa sih kita melaksanakan diet ini apabila memang sudah terdeteksi adanya peningkatan kolesterol? Karena memang ayah saya kebetulan udah pernah serangan jantung dan pasang ring, terus almarhum ya. Terus itu kena serangan jantung di usia 60-an, setelah pensiun lah, 58 apa 60 gitu saya lupa. Terus secara keturunan memang ada kolesterol yang tinggi juga gitu. Minta masukannya Coach, terima kasih. Oke, jadi memang ya Mbak, kalau untuk secara herediter ada, lalu punya kadar kolesterol di atas 200 mg per dl, itu perlu diperhatikan asupan makanannya. Penderita jantung itu dia nggak hanya di kolesterol ya, tapi di asupan natrium juga perlu di maintain. Kenapa? Karena biasanya akar masalah dari penyakit jantung itu nggak hanya dari lemak, bisa jadi awalnya adalah tekanan darah dari prehipertensi lalu ke hipertensi yang dikiranya akan baik-baik saja gitu. Artinya udah ngurangin lemak, tapi ternyata natriumnya jalan terus, tinggi terus gitu ya. Jadi akhirnya mengalami peningkatan yang berimbas ke sana. Nah, untuk makanan harus seketat apa? Upayakan membentuk habit atau pola yang nyaman untuk dijalani. Yang jelas kita pakai panduan isi piringku, di mana proteinnya yang semula tinggi lemak bisa diganti dengan yang rendah. Misalnya protein yang ada di dada ayam, ikan, itu bagus untuk jantung, terutama ikan-ikanan laut. Dan kita perhatikan proses pengolahannya. Jadi gunakan proses pengolahan yang paling minim menggunakan minyak yang dipanaskan. Karena minyak kalau udah dipanaskan itu dia LDL kolesterolnya naik, lalu akrolainnya naik, dan itu merupakan faktor yang nggak baik untuk jantung gitu ya. Boleh mengkonsumsi tapi dikit aja. Selalu maintain aja tekanan darahnya oke, yaitu nggak lebih dari 120 per 80 mm Hg, lalu untuk kolesterolnya nggak lebih dari 200 mg per desiliter. Jadi itu adalah parameter yang perlu kita jaga. Jangan sampai membebani pikiran atau menjadikan hal tersebut bayang-bayang yang menakuti kita. Akhirnya apa? Kayak kalau udah stres kan kortisolnya naik loh. Kalau kortisolnya naik, nanti tekanan darahnya juga naik gitu. Jadi memang saling keterkaitan korelasinya. Dibuat enjoy, dibuat uh, pola makan yang menjadi bagian dari hidup dijalani dengan senang gitu ya. Nggak terlalu ketat tapi bukan berarti terlalu bebas gitu. Sambil tetap di maintain ya untuk tekanan darah dan kolesterol darah. Iya. Terima kasih Coach. Oh iya, untuk pilihan minyak goreng yang bisa digunakan sebaiknya apa ya Coach? Saya di rumah udah pakai minyak kelapa Oke. yang kayak Barco atau ya yang kayak gitu. Sebenarnya semua untuk minyak ya, dia itu canola, Evo, kelapa, dia bagus. Yang membuatnya nggak bagus itu adalah dipanaskan di suhu tinggi. Semua jenis minyak ketika dia dipanaskan di suhu yang tinggi, dia strukturnya berubah jadi lemak jenuh. Makanya kenapa kalau untuk Evo, lalu untuk zaitun dan minyak-minyak sejenisnya yang dia lebih sehat itu nggak direkomendasikan untuk deep frying. Karena dia akan mengubah fungsi dari sehatnya itu sendiri. Nah, memang yang paling penting kita perhatikan adalah mengurangi yang di frying dan kalau memang perlu ya ditumis sedikit-sedikit masih oke. Tapi kalau misalnya akan lebih baik si minyak ini lemaknya biar gak
jadi lemak jenuh dijadikan salad dressing gitu ya. Jadi nggak perlu dipanaskan biar strukturnya nggak berubah gitu. Karena semua minyak walaupun dia sehat kalau kena panas atau suhu tinggi strukturnya akan berubah jadi lemak yang jenuh. Seperti itu Mbak. Mbak siapa nih? Batri. Mbak Ya, Pri ya. baik. Terima kasih banyak, Coach. Sama-sama Mbak. Masih banyak Batri pertanyaannya dan tanggapannya yang luar biasa ya. Sudah menjaga pola hidup seimbang loh ini pelajaran dari riwayat sakit keluarga ya kan semuanya pasti ada hikmah. Jadinya ke kitanya lebih aware lagi untuk menjaga tubuh kita ini. Baik, mungkin teman-teman di sini ada yang ingin bertanya lagi seputar pengalaman diri sendiri, keluarga sekitar boleh. Oke, Coach, aku mau menyelang dengan pertanyaan dulu ya. Kan tadi dibahas bermacam-macam minyak. Nah, kalau misalnya kita menggorengnya dengan air fryer, apakah Oke. akan menurunkan resiko seperti itu? Nah, untuk air fryer itu sendiri, dia sebenarnya untuk resiko ke jantung kayaknya lebih jauh yang bahaya karena tergantung jenis bahan air fryernya itu apa. Karena kan air fryer itu kan karena lagi booming, ada juga sih yang murah-murah tapi bahannya kurang bagus. Pastikan kalau misalnya kita mau pakai air fryer itu atau menggunakan, pilih yang dia free BPA atau bisphenol A. Jadi dia lebih aman. Nah, tapi untuk air fryer sendiri itu dia itu lebih resiko ke kanker sebenarnya kalau memang bahan atau kualitasnya itu jelek atau mengandung BPA tinggi gitu. Jadi itu kayak nggak apa-apa pakai air fryer, minyaknya makin dikit kan disemprot doang atau mungkin bahkan nggak pakai sama sekali. Jadi bisa alternatif sekali lah ya. Asal tetap jangan dipanaskan di suhu tinggi ya. Karena Betul, semuanya akan jadi radikal bebas ya istilahnya ya, Coach. Kalau misalnya benar. jadi suhu tinggi, semuanya dimasak seperti itu. Sobat Lisfit, kalau misalnya tidak ada dan cukup jelas, boleh aku kasih kata-kata sedikit ya penyemangat atau aku tarik kesimpulan. Jadi untuk diet sehat, untuk menjaga agar supaya jantung kita sehat itu bisa dimulai dari hal-hal sederhana dulu seperti kita menjaga makan, ya kan, terus menjaga tingkat aktivitas kita supaya tetap rajin bergerak dan sebenarnya yang utamanya adalah mengelola stres ya dan tidur itu juga ya Coach karena stres itu sangat berpengaruh. Kalau misalnya kita udah jaga makan tapi tetap stres, bisa dibilang percuma nggak sih Coach ya? Betul. Iya, karena kan jadi keblok sama itu ya, sama hormon-hormon stres itu kan penyerapan nutrisinya. Jadi 4 pilar yang dijalankan di Lisfit ini, 4 pilar kesehatan ini harus tetap beriringan semuanya ya. Antara makan sehat, bergerak, mengelola stres, dan cukup istirahat. Seperti itu. Demi jantung yang sehat dan kita yang kuat sampai tua. Terima kasih Sobat Lisfit sudah hadir di webinar hebat malam ini. Semoga bisa diambil hikmahnya dan semoga bermanfaat apa yang dijelaskan ya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih semuanya. Yuk kita foto dulu. Mbak Rizka. Oke, yang mau on cam dan pakai hijab boleh. Kak Febri, Kak Devina, Kak Rima, mau on cam kah? Devina boleh. Kak Rima juga kalau mau on cam. Oke, itu kelihatan Oke, wajah-wajah cantiknya. oke, kita mulai aja ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 1, 2, 3. Oke, makasih teman-teman semua. Terima kasih Makasih Coach Lisfit Holly, semuanya. makasih Kak Khaira. Makasih banyak, Coach. Allah wabarakatuh.